الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد. Peserta muzakarah Ramadan yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan muzakarah kita mengenai puasa, dalam masalah saum atau masalah puasa. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk mengingat kembali apa-apa yang telah kita sampaikan pada hari yang kemarin kita coba dulu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu puasa, fadilah puasa, syarat-syarat wajib puasa, dan sebab-sebab dinamakan dengan bulan Ramadan Masih ingat kira-kira berapa syarat sah puasa Masih ingat? Atau sekedar lewat saja ya? Nah, jangan sampai lupa ya, syarat sah puasa, syarat wajib puasa ya. Tolong diingat karena sebagai barometer untuk keabsahan ibadah puasa kita ya, syarat dan rukun ya. Sekarang kita akan melanjutkan yang kemarin sudah sampai arkanus saum ya. Arkanus saum, rukun-rukun puasa. Nah, kemarin yang sudah dibahas baru satu, arkanus saumu isnan. Rukun puasa itu kan ada dua kalau menurut kitab ini. Tapi menurut kitab yang lain, arkanus saum salah satu tiga. Ada tambahan satu yaitu as-shaimu, orang yang berpuasa. Jadi yang pertama kemarin rukun puasa adalah niat. Harus berniat di waktu malam hari dan harus ditakyin, harus ditentukan puasanya Tapi sebelum kita beranjak ke rukun-rukun niat, ada yang tahu definisi arkan atau rukun? Apa itu rukun? Apa itu syarat? Apa bedanya ini antara rukun dengan syarat ini? Ada yang sudah ingat? Ada yang sudah tahu? Kalau rukun niki adalah definisi yang paling pendek, paling singkat ma wujiba wan qata'ah. Itu definisi daripada rukun. Ini rukun definisi yang paling pendek Kalau di kitab yang lain ma yatawaqqafu sihhatus syai' wa kana juz'an minhu. Tapi ini yang paling pendek, ma wujiba wan qata'ah. Bisa dicatat ya, ma wujiba wan qata'ah. Sesuatu yang sifatnya wajib dan terputus. Ini kan ma wujiba wan qata'ah. Sesuatu yang sifatnya wajib dan terputus. Contohnya seperti misalnya kalau sudah sholat, rukun sholat itu salah satunya takbiratul ihram ya. Nah, takbiratul ihram ini termasuk rukun. Tapi apabila kita sudah melakukan rukun Allahu Akbar, cukup sampai di sana.
Jadi terputus kewajiban yang sifatnya terputus kalau kita sudah melakukannya. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat nikah mawujiba wastamarrah, sesuatu yang wajib dan harus berkekalan sampai ibadah itu selesai. Seperti misalnya dalam sholat, syarat sahnya itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini harus sampai selesai kita sholat. Makanya disebut dengan syarat. Itu beda antara syarat dengan rukun. Kalau rukun sesuatu yang wajib dan terputus, kalau syarat itu sesuatu yang wajib dan harus berkekalan, bertetapan sampai ibadah itu selesai. Ada yang ngantuk enggak? Hati-hati ya, kalau bulan puasa ini kerjaannya nanti sudah tidur bangun, nanti kena dengan faedah nikah ya. Ada faedahnya, man nama summa qoma wa man nama summa qoma wa man nama summa qoma fahuwa minal masurin. Nikah ya. Tahu maksudnya? Barang siapa yang ketika puasa pekerjaannya tidur, lalu bangun lagi, tidur, lalu bangun lagi, tidur, lalu bangun lagi, maka dia termasuk salah satu pengikut dari Mbah Surit. Tahu Mbah Surit? Tahu nggak? Yang bilang tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, itu serius sekali ya. Jadi sudah termasuk dari pengikutnya Mbah Surit. Kalau tidur bangun nih ya. Makanya jangan banyak yang ngantuk, oke? Kita lanjut ya. Yang kedua, rukun daripada puasa nikah adalah tarku mufattirin. Kemarin nikah satu niat, yang kedua tarku mufattirin, meninggalkan yang membatalkan puasa. Kita harus tinggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Zakiran, dalam keadaan ingat, tapi ini ya dalam keadaan ingat. Kalau sudah lupa boleh ya. Kalau sudah lupa misalnya bangunnya sudah langsung minum, tidak ingat sudah sedang puasa, maka itu dimaaf. Mukhtaran, kemauan sendiri ya. Jadi dalam keadaan ingat, keinginan sendiri atau kemauan sendiri, ghairu jahilin ma'zur, bukan termasuk jahil yang dimaaf atau bodoh yang dimaaf. Ada nanti bodoh yang dimaaf nikah. Kalau kita ini kalau tidak tahu itu belum dikatakan dimaaf, karena belum masuk dalam kriteria dua ini nanti ya. Fala yabtulu saumu iza aftara nasiyan. Nah, gambaran daripada zakiron tadi, lawanannya, maka tidak batal puasa seseorang kalau makan, minum atau yang lain-lainnya dalam keadaan lupa. Sudah lupa dan batal. Lawanan daripada zakiron nasiyan. Mukrihan atau mukrohan, terpaksa. Misalkan sudah berada di negeri orang ketika musafir ya, di negeri Korea misalnya atau mana saja, terus sudah puasa tapi majikannya bilang kamu harus makan sekarang, tidak boleh tidak makan. Tapi sudah tetap sembunyikan bahwa diri sudah dalam keadaan puasa, itu tidak membatalkan puasanya kalau sudah terpaksa gitu ya, terpaksa ditekan oleh orang yang tidak bisa kita lawan misalnya. Yang ketiga, syaratnya nikah jahilan ma'zur, karena kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu dapat membatalkan puasa. Baru puasa kita itu tidak dianggap batal. Tapi syarat tidak tahu ini ada dua. Al-jahilul ma'zur, yang dikatakan jahil yang dimaaf nikah ada dua ya, yaitu yang pertama
man nasa'a ba'idan 'anil ulama, orang yang hidupnya jauh dari kalangan para ulama, para asadis, para tuan guru. Misalnya sudah hidupnya di hutan Amazon atau di mana saja di tengah hutan seperti Tarzan nih ya. Sudah hidup seperti Tarzan, tidak pernah dengar kewajiban tentang puasa, tidak pernah sampai dakwah bahwa ini dapat membatalkan puasa. Kalau seperti itu modelnya, maka kebodohan kita, ketidaktahuan kita tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita di sini tuan guru banyak, ustaz banyak, terus kiai banyak, tidak mau ngaji, kemudian salah dengan alasan tidak tahu, maka ketidaktahuan kita itu tidak dimaaf. Akbarul kabair al-jahil. Paling besar, dosa besar itu sebenarnya bodoh. Ini ada di dalam kitab Mawaridul Hani. Asaddu minhu, terlebih parah dari itu al-jahlu billahi ta'ala, orang yang tidak tahu, yang tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jahil yang paling bahaya ya. Tidak kenal pencipta kita nih ya. Amin. Jangan sampai seperti itu ya. Bodoh dengan alasan tadi tidak tahu, tapi dia tidak pernah menuntut. Yang kedua, syarat ketidaktahuan kita, baru puasa kita tidak batal ketika kita melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Man kana qariba ahdin anil Islam, orang yang dekat masanya masuk Islam. Ya, orang mu'allaf baru masuk Islam, tiba-tiba ketika dia puasa, dia apa namanya? Dia apa istilah kritikkan orang itu? Membersihkan telinganya ya, misalkan dengan cotton bud atau apa, kritik ngetok misalkan, atau melakukan hal-hal yang lain yang dapat membatalkan puasa, tapi dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena dia seorang yang mu'allaf baru masuk Islam. Nah, kalau ketidaktahuannya nih karena dia baru masuk Islam, orang ini dimaaf. Seperti ada cerita nih ya. Ada satu kisah nih, orang Cina masuk Islam ya. Orang Cina masuk Islam. Disuruhlah sama istrinya. Oh, kakak sida lalu minum berjamaah, ada yang baru tahu sembahyang. Tapi diperingati sama istrinya, bareh berembe jantan dengan sembahyang, iya tan minum. Bahasa senina niki ke. Kemudian suaminya niki pergi sholat ke musalla ya. Kebetulan di sana yang banyak jamaah anak-anak. Dia di belakang imam ini ya. Orang Cina ini sholatnya di belakang imam supaya dia mengikuti imam itu. Gimana caranya? Setelah takbir, ruku, sujud, anak ini main-main ya, dalam artian penasaran. Wah, dia kesunah dengan Cina seselam di bahasa ini. Dia mantap nih, coba tengah telur jurus bahasa Malaysia. Akhirnya anak-anak ini pegang dia punya kemaluan nika. Diam orang Cina yang masuk Islam nika ya, karena dia mengira mungkin seperti ini cara orang sholat, bilang gitu. Akhirnya dia ngikut seperti cara anak nika. Dia pegang kemaluan imamnya nika ya, pegang nika lah ya, nyerutat imam nika langsung deh. Akhirnya imam ini langsung tinjau menikah ya. Akhirnya dah jadi sholat, tapi kejahilannya ini masih dimaaf karena dia Cina buta ya, Cina yang baru masuk Islam nih. Kalau kita langsung dipukul nih kan? Seperti itu ya. Jadi ingat, jadi ada dua jahil yang dimaaf. Pertama, jahilnya nikah karena jauh dari para ulama. Yang kedua, karena dekat masanya masuk Islam, baru dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah rukun daripada puasa. Di kitab yang lain menambahkan satu, yaitu dengan as-shaimu, yaitu orang yang
puasa. Selanjutnya sunanus saumi. Sunnah ketika kita melakukan puasa Ramadan, okay? Atau puasa apa saja ya. Kesunahannya diantaranya satu, banyak sunnah-sunnahnya ini ya, disebut di sini sampai 14-an. Yang pertama takjilul fitri, segera untuk berbuka. Segera untuk berbuka. Tapi ada catatan, jangan segeranya sekarang. Kapan segeranya? Iza tayaqqanal furud, apabila orang tersebut sudah yakin tentang masuknya waktu azan, sudah yakin tenggelamnya matahari, maka disunnahkan untuk segera berbuka. Jangan sholat dulu, jadi dianjurkan buka duluan ya, buka puasa duluan. Kenapa buka puasa duluan? Karena kaedahnya gini, kalau kita ingat sholat ketika makan, bagus atau enggak? Bagus nih ya, ingat sholat ketika makan. Sebaliknya kalau ingat makan ketika sholat, bagus enggak? Kurang bagus. Maka yang didahulu berbuka puasa. Jadi ingat duluan berbuka. Takjilul fitri, segera untuk berbuka kalau memang waktunya sudah masuk untuk waktu berbuka. Bihila bima iza sakka. Berlainan kalau kita ragu-ragu dengan masuknya waktu niki, kita masih ragu-ragu masuknya waktu, maka haram untuk berbuka kalau kita ragu-ragu. Ikhtiyaton, sebagai pambaye suatu jaga-jaga. Ini maksudnya dengan ikhtiyaton ini, jaga-jaga. Jangan sampai nanti kita sudah berbuka, tahu-tahu waktunya belum masuk karena kita ragu-ragu. Adapun kalau kita zon kuat, sangkaan kuat, maka hukum berbuka adalah mubah, bukan menjadi sunnah. Jadi tentang takjilul fitri, segera berbuka nika, hukumnya ada 3. Pertama, kalau kita yakin masuknya waktu berbuka, dianjurkan untuk segera. Kedua, kalau masih ragu-ragu, kita diharamkan untuk berbuka. Ketiga, kalau kita sangkaan kuat, sekedar sangkaan tapi belum yakin, maka hukum berbuka adalah mubah. Hukum berbuka adalah mubah. Menikah ya. Takjil, ya, kata-kata takjil ini sering disebut juga ya. Kalau di kita apa artinya takjil nika? Takjil, bagi-bagi takjil bilangnya. Sering sebut nika bagi-bagi takjil nika ya, sehingga sebagian orang itu suka mengartikan macam-macam ya. Takjil niki. Menika, makanya ada satu kisah niki ya. Orang ini suka mengartikan semuanya diartikan ya, sehingga dalam sholat pun diartikan semuanya. Kisahnya gini ya, supaya saya tidak ngantuk dulu ya. Kisahnya bagaimana? Ada seorang kiai kampung nih dia. Kiai kampung niki punya kucing yang bagus nih. Kucing apa namanya? Kucing Angora nih ya. Dan kiai ini itulah yang sering jadi imam di masjid tersebut. Kebetulan malam-malamnya kucingnya ini keliaran ke rumah tetangga. Di sana dia sempat memakan dagingnya tetangga tersebut, sehingga kucing ini dibunuh ya. Kucing ini dibunuh sama tetangganya ya. Ketepatan pagi-paginya berjamaahlah antara kiai yang punya kucing dengan orang yang membunuh kucingnya niki ya, tetangga yang membunuh kucing tersebut. Sehingga kebetulan yang jadi makmum ini tetangga yang bunuh kucing ini orangnya ahli dalam bahasa Arab, semuanya diartikan ya. Mungkin masih kelebat bahasa Arab nih, mungkin teman ganti bahasa Arab ini, jadi semuanya mau diartikan. Nah, pas berjamaah sama imamnya nih, ketika imamnya sampai pada bacaan
bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa kamu membunuhnya. Itu ya, dosa apa kamu membunuhnya. Akhirnya makmum ini curiga ya, hebat imam niki ya, warung pada ya kasar imam niki tahu anakku mati meong bahasa kan arah niki ya cekap bahasa Arab sadari makmum niki bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa kamu membunuhnya. Akhirnya makmum ini saking penasaran dia jawab juga, bisa babilah min akalat. Oh ya tak bidang dia bahasa ini gara-gara dia makan saya punya ikan, dia bilang itu. Imamnya tidak sengaja pakai ayat itu ya, curiga lagi imamnya. Diulanglah sampai tiga kali. Bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa kamu membunuhnya, untuk memastikan mungkin ini yang bunuh kucing saya ya, yang membunuh kucing saya. Hanya diulang ketiga kalinya, bi ayyi dzambin qutilat, langsung dijawab bisa babilah min akalat. Oh ya kakak nempak pindang sekarang dia bahasa langsung berbalik imam niki berjagoran burung sembahyang. Nada sama menikah sudah pula putar tiang mereka. Itulah satu kisah ya yang perlu kita ambil pelajarannya juga ya. Itu yang pertama, takjilul fitri, segera untuk berbuka ya, kalau kita sudah ya yakin. Yang kedua, as-suhuru walau bijur'ati ma'in, makan sahur atau minum sahur walaupun dengan seteguk air. Ingat di sini dia pakai domasin, bidomisin suhur, karena ada beda antara sahur dengan suhur ya. Kalau dia baris atas sahur itu makanannya ya, tapi kalau dia pakai domah suhur itu pekerjaannya okay? Sahur itu makanannya, suhur itu pekerjaannya okay? Supaya ada beda, makanya disebut di sini as-suhuru, melakukan makan sahur atau minum sahur walau bijur atima'in, sekalipun dengan seteguk air, karena di sana terdapat barokahnya ya. Tapi kapan masuk waktu sahur nika? Wa yadkhulu waktu suhuri min muttasibil lail. Nah ini yang perlu diingat ya, masuknya waktu untuk melakukan sahur nika dari pertengahan malam. Jangan habis tarawih atau baru jam 10, baru jam 11 nanti saya malas untuk bangun, sudah makan sahur, belum termasuk sahur namanya nika ya. Jadi masuk kategori sahur kalau sudah muttasibil lail, pertengahan malam, yaitu dari jam 12 malam ke bawah atau ke atas disebut kemana ya, baru disebut dengan sahur ya. Jadi jam 12 ke bawah, jam 1, jam 2, jam 3. Jangan sahurnya jam 11, jam 10 atau jam 9 habis tarawih nika, belum dikatakan sahur. Ingat waktu sahur niki menikah. Itu yang kedua daripada sunnah-sunnah kita berpuasa. Takhirus sahur. Nah ini juga disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Tadi yang disunahkan segera berbuka, sekarang yang disunahkan nika mengakhirkan sahur ya. Gimana batas pengakhirannya? Bihaitsu la yaqsud takhir, sekira-kira tidak jelek oleh pengakhiran nika ya. Wa yumsiku nadban anil akli qoblal fajri binahwi khamsina ayat, dan menahan diri dalam keadaan sunnah, menahan diri anil akli wassurbi, baik dari makan dan minum qoblal fajri, sebelum terbitnya fajar shadiq, binahwi khamsina ayat, seukuran 50 ayat. Ayat usaha. Jadi 50 ayat itu diperkirakan 15 menit sebelum azan subuh. Kita sudah imsak di sana ya.
Jangan bilang oh takhirus sahur, mengakhirkan sahur, tapi sudah mau pengakhirannya sampai mau azan ya. Ada dapat sunnahnya nanti itu ya. Jadi pengakhirannya nih ke imsaknya nih ke 15 menit sebelum waktu azan nih ke ya. Di sana sudah jeda. Jangan-jangan nanti sudah makan pakai mie. Kemudian mie-nya itu belum bagus apa namanya? Diseduh, dimasak, masih mentah, sudah makan panjang minyak nyangkut sepotong yang masuk di luar sepotong, di dalam sepotong. Gimana caranya terus nih kan? Mau dimuntahkan batal, mau ditelan juga kan batal. Makanya kalau bisa sahurnya nih pakai ya simpan-simpan nih ya. Jangan pakai mie, jangan pakai kangkung pelecing nih ya. Nanti nyangkut di sana azan terus, nah susah sih ya. Mau ditarik batal, mau ditelan juga batal nih ya. Takhirus sahur, ingat diakhirkan sahur, pengakhirannya nih batasnya 15 menit sebelum masuk waktu subuh ya. Ketika kita al-fitru ala rutabin, yang keempat ini sunnah puasa tadi takjilul fitri. Tapi ketika takjilul fitri ini sunnah untuk berbuka dengan rutab. Tahu namanya rutab? Rutab ini korma basah yang sudah matang. Itu dianjurkan kita berbuka puasa pakai korma ya. Kalau ada sudah punya korma. Kemudian yang selanjutnya kalau tidak ada korma, fabi busrin. Busrin itu adalah korma basah yang belum matang, yang muda-muda nih ya. Kan ada korma basah yang belum matang. Patamrin. Kemudian urutan ketiga kesunahan untuk berbuka nikah dengan tamar. Tamar nikah korma kering. Pertama yang didahulukan korma basah yang sudah matang. Kedua korma basah yang belum matang. Ketiga korma kering. Keempat tamai zam-zam dengan menggunakan air zam-zam. Ini kayak air zam-zam. Ada tidak punya air zam-zam? Memang kalau umrah atau lalu haji juga zam-zam. Asal kata dari kata kumpul sebenarnya nih kayak zam-zam. Ketika Nabi Allah Ismail dulu menghantarkan tumitnya kakinya ke tanah nih keluar air. Akhirnya ibunya bilang zam, kumpul. Makanya disebut dengan air zam-zam nih ya. Pamain. Kemudian kalau tidak punya air zam-zam, dengan air yang biasa ya, air putih biasa, pakai air putih. Pahulwin. Yang selanjutnya yang kelima nikah dengan menggunakan hulwun. Apa itu hulwun? Malam tamassahun nar. Makanan yang tidak diproses, yang belum disentuh oleh api. Akhirnya manisnya itu manis asli. Ya. Kal asali seperti madu. Nah ini hati-hati sebut madu ini ya, karena ada istilah madu murni, ada istilah madu asli ya. Kalau madu asli ini biasanya masuk rumah piring pecah ya, itu madu asli namanya ya. Tapi kalau madu murni ini ya silakan saja konsumsi ya. Madu asli ini bahaya ini ya, terutama perempuan ini ya, tidak suka madu asli ini. Ada yang suka madu? Tidak ada. Saya tanya kemarin ini ada yang suka madu asli? Tidak ada. Tapi kalau madu murni mau dia ya. Madu asli tidak mau. Itu ciri-cirinya masuk rumah pecah piring ya, atau macam-macam nanti bahaya. Ingat nih ya. Kemudian yang terakhir itu pahalwa, dengan makanan manis yang diproses dengan pembakaran api, seperti sida minum teh atau yang lain-lainnya ya. Nanti sida pakai kolak istilahnya ya. Yang sudah diproses dengan api nih, itu namanya halwa. Kalau hulwun itu manis murni, halwa ini manis yang diproses karena ada dengan menggunakan api atau yang lain-lainnya ya. Itu kesunahannya ketika berbuka ataupun ketika sahur nih.
Selanjutnya kesunahan ketika kita melakukan puasa nika, pas mau berbuka nika, al-ityanu bidu'ail iftari, yaitu membaca doa-doa ketika kita akan berpuasa. Apa doa berbuka puasa nika? Hafal, tapi yang dihafal yang pendek itu aja ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah doa standar ya. Doa standar yang biasanya rata-rata kita semua hafal, bahkan anak kecil hafal. Ada doa nih, bahkan ini dalam sebuah hadis ada ya. Kalau sudah mau cari doa ini ada di kitab Tanwirul Qulub halaman 231. Barang siapa yang membaca doa ini ketika dia makan untuk berbuka nika, maka dia akan terlahir seperti baru, seperti bayi yang baru lahir. Ada doanya, nanti bisa cari ya. Kakak-kakaknya pasti punya kitab Tanwirul Qulub. Apa doanya nika? Allahumma ya azim, ya azim, ighfiriz zambal azim, fa innahu la yaghfiruz zambal azimu illa azim. Nika ya. Itu doanya. Warhamna warda anna wa taqabbal minna wa najjina minan nar wa aslih sa'nana kullahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin adada ni'amillah wa ibdani. Nah ini doanya ya. Agak panjang ya, tapi nanti sudah bisa cek di kitab Tanwirul Qulub halaman 231. Karena faedahnya sangat-sangat luar biasa. Yang membaca doa ini ketika berbuka, maka dia akan seperti bayi yang baru lahir. Artinya diampunkan semua dosa-dosanya nih. Itu kesunahannya ya. Yang selanjutnya kesunahannya nikah, apalagi banyak sekali sunnah-sunnahnya ya. Taftirus shaimin, memberikan makan atau berbuka kepada orang yang puasa ya. Jangan kepada yang tidak puasa, nanti sudah ikut membantu orang maksiat namanya itu ya. Ada orang tidak puasa, kau kasih sudah makan. Nah, membantu dalam maksiat. Ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tapi yang dianjurkan di sini memberikan berbuka bagi orang yang puasa. Karena dalam sebuah hadis diterangkan, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi." Barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang berbuka. Tapi jangan tidak pakai itu hadisnya. Oh, saya tidak puasa, lebih baik saya kasih orang yang tidak puasa saja caranya, kan sama pahalanya. Susah ini ya. Tidak dapat dosa berganda nanti ya. Tapi tidak imbangi dengan pakai itu. Artinya saya tidak puasa, nanti cukup saya berikan orang yang berpuasa itu makan atau berbuka. Toh pahalanya juga sama. Jadi gitu kan? Nah, jangan tapi ini ya. Susah nanti itu ya. Sudah memanfaatkan hadisnya ini, jadi pemahamannya terbalik. Sampai barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang puasa, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang puasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Nah, selain itu pahala puasa orang yang berpuasa itu tidak dikurangi. Artinya tidak diambilkan dari sana. Sama nilainya ya dengan yang memberikan makan sama orang yang berpuasa juga yang diberikan makan. Sama-sama ya. Tidak dikurangi, tidak sama-sama setengah pahala puasanya, tidak, tapi sama-sama nilainya ya. Selanjutnya yang disunahkan ketika kita berpuasa nika, al-iktisalu minal janabati qoblal fajri, mandi junub sebelum masuknya waktu fajar.
Dianjurkan ini terutama yang sudah bersuami istri atau adik-adik yang suka mimpi basah ya. Nikah ya. Jadi dianjurkan untuk mandi junubnya nikah sebelum waktu subuh. Itu anjurannya ya. Karena biasanya ya, kalau malam itu uhillat lakum lailatus siyam rafasu ila nisaikum, itu ada dalam Al-Qur'an, diperbolehkan, dihalalkan bagi orang yang berpuasa pada malamnya itu ar-rafas. Rafas itu macam-macam ya. Artinya berhubungan badan dengan istrinya diperbolehkan, tapi dianjurkan nanti mandinya itu sebelum waktu fajar nikah ya, sebelum masuk waktu subuh. Khurujan minal hilal, supaya kita keluar daripada hilal yang mewajibkan mandi sebelumnya masuk waktu fajar nikah. Seperti pendapatnya Imam Abu Hurairah. Kalau Imam Abu Hurairah itu mewajibkan mandi bagi orang yang junub nikah sebelum waktu fajar wajib. Jadi karena keluar dari hilal itu adalah sunnah. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf, perbedaan pendapat ulama juga adalah sunnah. Nikah ulama, tapi ini ya jangan kita. Kalau kita yang hilaf biasanya jadi perpecahan, saling orang teruskan menikah ya. Makanya kita harus menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai kita menghina karena dia mengeluarkan istimbat hukum atau pendapat itu sudah cukup syarat-syarat istimbatnya. Seperti dulu ada kisah ya, antara tuang guru Umar Kelayu dengan tuang guru Abdul Hamid Pabutan. Ini ada kisah, ini bijaksananya ulama-ulama kita. Kisahnya seperti apa? Ketika seorang muridnya ngaji, dia belajar di tuang guru Abdul Hamid, bahwa tuang guru Abdul Hamid Pabutan mengatakan, namun itu ya haram landak nikah gede bahasanya. Landak nikah adalah haram nikah. Kemudian mengaji ke tuang guru Umar Kelayu, di sana tuang guru Umar Kelayu sedang potong landak, memotong landak nikah. Akhirnya murid ini bingung ya. Tadi tuang guru Abdul Hamid bilang haram, sekarang tuang guru Umar Kelayu motong landak. Sekarang guru seni bahasa tuang guru ini mana yang benar ini? Padahal sama-sama tuang guru besar. Akhirnya saking penasarannya dia bertanya ya, murid ini bertanya, ampura bapak tiang nona pertuan sekali. Nek tiang ngaji ele mami tuan saya barat ele tuang guru Abdul Hamid Pabutan haram bahasa landak niki mami, maka pelingi niki ke tegorok landak bahasa. Lamun tuang guru Abdul Hamid nika dengan tasawuf nika dengan kangguan landak-landak sin kurangi sampai daging-daging marah itu. Lamun itu masih melak, iya terganggu akan landak bahasa tuang guru Umar Kelayu. Padahal kita kenal tuang guru Umar Kelayu juga orang yang tasawuf, penasaran. Tidak cukup dengan jawaban itu, besoknya ketika ngaji lagi di tuang guru Abdul Hamid ditanyakan lagi, ampura tuan, provinsi itu membahas landak niki haram. Tiang ngaji dok tuan timur tuang guru Umar Kelayu jengkel gorok landak. Berbe ini tuan. Padahal tuan kejap. Lamun tuan guru Umar Kelayu nikah dengan pinter gede. Yeluin kita tuan baik. Lamun itu enggak penau niki seharam niki. Ya waktu malam lamun dia yeluin penau arak seharam arak sakanggu siluin kita si pinter dia kanggo dia lebih haram jadi sanggam penau. Menikah dua jawaban ulama zaman menikah ini saking menghargai pendapat orang lain. Namun nikah macam murid bodoh ustaz maka dia tahu barang haram bahasa gitu. Nikah ikhtilaful ulama rahmah, perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat. Tapi ulama yang betul-betul ulama ya pakai ain. Di mana catatan ulama nikah? Innama yakhsallahu min ibadihi al-ulama. Catatannya yang dikatakan ulama nikah yang banyak takutnya nikah.
Sekalipun dia seorang ustaz, tapi takutnya kurang, belum dikatakan ulama yang pakai ain, tapi alif pakainya ulama. Apa artinya? Penyakit doang, Sekedik-kedik beda jagra, sekedik-kedik beda sini alif kanun. Dia tidak pakai ain. Jadi yang kita cari yang pakai ain, ulama. Artinya khosyahnya itu banyak. Nah, karena yang dikatakan orang alim itu laisal alim bikasratir riwayat walakinnal alimu bikasratil khosyah. Yang dikatakan alim itu bukan orang yang banyak riwayatnya, ini itu semua dia tahu, tapi yang dikatakan alim itu adalah orang yang banyak takutnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Itu perkataan Imam Syafi'i. Nah ini, jadi al-iktisalu minal janabati qabla al-fajri, mandi dari junub diusahakan sebelum fajar. Tujuannya untuk apa? Likai yabda'a saumahu tahiran, supaya dia mulai puasa dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berhadas besar. Ini kesunahannya. Kemudian kesunahan yang selanjutnya al-iktisalu kulla lailatin min layali Ramadan. Mandi pada tiap-tiap malam daripada malam-malam Ramadan ba'dal maghribi. Tapi kesunahan mandinya itu setelah maghrib. Karena mandi ini bahaya, ya. Kalau mandi itu adalah mandi yang disyariatkan, mandi yang disyariatkan itu seperti mandi sholat Jumat, mandi janabah, ya, atau mandi-mandi yang lain. Pokoknya mandi yang ada tuntutan anjuran agamanya. Kalau mandinya itu mandi yang disyariatkan, kemudian dia mandi dengan cara mencebok, nyedok atau jadi tahu mandi ikan, kemudian masuk air dengan tidak disengaja, maka masuknya air ini dimaaf dan tidak membatalkan puasa kalau mandinya dengan cara mencebok atau dengan cara pelonco yang jadi ngani. Kalau mandinya dengan cara seperti itu. Tapi kalau mandinya dengan cara menyelam, lalu berkepung jok kolam atau jok bokok misalnya, mandinya itu dengan cara inggimas, menyelam, padahal ini adalah mandi yang disyariatkan, tapi mandinya dengan menyelam masuk air, maka puasanya itu langsung batal, sekalipun itu adalah mandi yang disyariatkan. Ini mandi yang disyariatkan. Kalau mandinya tidak disyariatkan, itu pembagian mandi, ya. Misalkan sudah mandi untuk mendinginkan badan, panas cuaca nanti tinggi bisa. Terus sudah mandi atau untuk membersihkan badan, karena untuk menyegarkan badan karena sudah lemas, sudah mandi. Ketika mandinya itu masuk air, baik dengan cara mencebok atau dengan cara menyelam, maka membatalkan puasa. Kalau mandi itu mandi yang tidak disyariatkan, hanya sekedar untuk menyegarkan badan, hanya sekedar untuk membersihkan badan. Kalau mandi dengan itu tidak mau cebok, mau menyelam, tetap kalau masuk air membatalkan puasa. Maka hati-hati kalau mandi ini, ya. Hati-hati kalau mandi itu tidak disyariatkan, ya. Yang kesembilan, di antara sunnah yang kesembilan ketika kita melakukan ibadah puasa, al-hafazatu ala salatit tarawih, menjaga salat tarawih kita, ya. Jaga salat tarawih kita, ya. Min awwali lailatin ila akhiri lailatin, dari malam pertama sampai malam yang terakhir. Ini sampai dia bilang, jangan seperti istilah beduk, ya. Orang dulu sering pakai istilah beduk, artinya ngambil yang pertama sama yang terakhir, di tengahnya bolong, ya. Tidak ada. Penting baik
foto kecil tunggal doang maksudnya. Jika disebut dengan puasa beduk atau tarawih beduk, karena dia ngambil ujung-ujungnya saja, di tengah-tengahnya kosong. Itu yang bahaya. Jadi dianjurkan untuk menghafal, menjaga dari malam pertama sampai malam terakhir itu kita jaga. Qala alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang koma yang disebut di sini tafsirannya wal maqsudu bi qiyami ramadan salatut tarawih. Jadi yang dimaksud dengan koma Ramadan itu adalah melakukan sholat sunat tarawih. Karena biasa kalau kita di sini, kalau malam pertama itu jamaahnya mundur ya, sampai enggak nampung masjidnya. Tapi kalau malam-malam selanjutnya, 1 minggu setelahnya, jamaahnya semakin maju. Yang semula 20 saf, 30 saf, lari ke 5 saf atau 2 saf, 3 saf ya. Nah ini susahnya ya, semakin mundur. Padahal dalam hadis dikatakan, man kana yaumihi sarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek, lebih buruk ketimbang hari yang kemarin, itu tandanya orang itu dilaknat. Sekarang rajin ya melakukan sunnah macam ya, tiba-tiba malam besoknya malas. Hati-hati, itu adalah tanda kita akan dilaknat. Bahwa mal'unun, orang itu masuk dalam kata mal'unun kalau harinya yang sekarang lebih jelek ketimbang hari yang kemarin. Kalau sama bagaimana? Bahwa makpun, rugi orangnya kalau sama. Jadi tidak harus ada peningkatan setiap hari ini ya, sedikit-sedikit. Tapi jangan ngegas langsung ya. Biasanya itu yang ngegas langsung nikah, langsung tancap gas, itu biasanya nafsu. Malam pertama langsung ya, semua dikerjakan, sholat sunnah mulai dari tarawih, witir, tasbih, apalagi awwabin, semuanya. Malam besoknya KO langsung ya. Nah ini susah ya. Jangan langsung ngegas dikit, makanya slow-slow ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit ya. Jadi itu kesunahan yang ke-9. Yang ke-10, ta'aqqudul muhafazati ala salatir witri. Menjaga diri untuk selalu melakukan salat witir. Salat witir, karena ada yang mengatakan bahwa salat witir ini wajib, seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Makanya kalau dalam masalah fidyah, ketika kita taklid dengan Imam Abu Hanifah, kewajiban sholat itu bertambah menjadi 6 dalam sehari, bukan 5 ya. Nah ini yang harus diperhatikan nih. Wa yahtasu witru ramadhana bisalasi khususiyatin, dan dikhususkan ketika witir pada waktu Ramadan itu dengan 3 khususiat. Yang pertama, tusannu bihil jamaah. Witir kalau dalam bulan Ramadan nikah dianjurkan untuk berjamaah. Jadi jangan sok-sokan, nanti saya mau witir terakhir, lebih baik jangan saya witir, gitu ya. Nanti ada saya witir, bilang bagus, bisa saja nikah, tapi dianjurkan witirnya untuk berjamaah. Kalau di bulan-bulan yang lain, witir ini tidak dianjurkan jamaah ya. Khusus pada bulan Ramadan, witir itu dianjurkan berjamaah. Wa yusannu fihil jahru, disunahkan juga untuk bacaannya nyaring, jahar dengan cara yang nyaring. Wa yusannu fihil qunut bin nisbil akhir min Ramadan alal mu'tamadi, dan disunahkan juga qunut pada pertengahan malam yang kedua, mulai dari tanggal 16 Ramadan disunahkan kunut menurut pendapat yang muktamad paling kuat oleh mazhab Imam Syafi'i ini. Jadi dianjurkan kita untuk melakukan kunut. Mau sudah langsung pakai 3, mau langsung pakai 11, mau dipisah-pisah juga bisa, tergantung tidak mau pakai cara yang mana ya.
Yang penting sebanyak-banyaknya nih 11 rakaat, sekurang-kurangnya witir nih 1 rakaat menikah ya. Nah, dianjurkan sekali ini karena sepaling buruk kelakuan orang itu orang yang rajin itu ya. Ada yang tanya? Ada? Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada doa sedikit ya.